Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku Sayyidah Kitchen. Pada kali ini Sayyidah Kitchen akan membuat dua resep peyek kacang yang supernya, yang renyahnya seperti makan kerupuk. Nah, di sini ada dua macam bahan yang akan saya tambahkan ke dua resep nanti ya, agar peyeknya supernya seperti renyahnya makan kerupuk ya. Dan di sini juga orang tua saya yang sudah tua juga bisa makan peyek ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari ikuti terus videonya hingga selesai ya. Untuk resep pertama, kita siapkan wadah atau mangkok seperti ini. Kita siapkan tepung beras sebanyak 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan ya. Kemudian kita tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 100 gram juga atau setara 10 sendok makan juga. Nah, di sini bandingannya 1:1 ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang saya maksud. Tepung tapioka ini yang membuat peyek renyah ya. Kemudian kita akan menghaluskan bumbunya. Siapkan cobek seperti ini. Siapkan ketumbar biji sebanyak 1 sendok teh, 2 butir kemiri, 2 siung bawang putih. Ini ada kencur, ini yang akan saya gunakan kencurnya yang ada daunnya ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian tambahkan sedikit air untuk mempermudah menghaluskan ketumbarnya ya. Kita haluskan yang paling pertama adalah ketumbarnya atau bahan yang keras-keras ya teman-teman. Yang terakhir adalah bawang putihnya. Nah, ini saya lupa tadi ya teman-teman, tambahkan sedikit kunyit agar warnanya nanti cerah ya. Kalau sudah halus, kita sisir pinggirannya agar tercampur rata dan bumbunya bisa terkumpul dengan baik ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan talenan seperti ini. Kita haluskan atau kita iris kecil-kecil daun jeruk yang sudah disiapkan sebanyak 3 lembar ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan sisihkan dan tuang ke tepung yang sudah disiapkan di dalam mangkok tadi ya. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan siram dengan sisa bumbu yang ada di cobek ya teman-teman. Nah, di sini ada santan instan. Ini akan saya tambahkan santan instan. Tidak semua ya teman-teman, mungkin separuh saja ini ya. Karena saya buatnya cuma sedikit, jadi bagi teman-teman kalau mau buat lebih dari yang saya buat ini, jadi bisa 1 saset. Nah, ini ada telur 1 butir, nanti tidak semua juga ya teman-teman, ini saya kocek dulu, nanti akan saya tuang separuh saja ya teman-teman. Nah, kalau udah kita tuang ya. Nah, ini sisanya sisihkan dulu untuk resep yang kedua nanti ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga merata ya teman-teman.
Nah, untuk pengadukannya seperti ini ya teman-teman. Untuk penuangan airnya tidak langsung semua, jadi secara bertahap seperti ini sampai benar-benar adonannya menggumpal. Nah, untuk penggunaan airnya tidak ada patokan ya teman-teman, karena tingkat keenceran dan tingkat kekentalannya sesuai selera teman-teman juga ya. Ada yang suka encer, ada yang suka tebal atau kental maksudnya. Nah, nanti hasilnya kalau encer berarti peyeknya itu tipis, dan kalau kental berarti hasilnya nanti tebal ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita belum tuang lagi airnya, kita terus aduk-aduk seperti ini terus ya teman-teman, sampai benar-benar kental dan bumbunya menyatu. Ini mirip membuat adonan martabak ya teman-teman, jadi harus seperti ini. Nah, ini triknya juga ya teman-teman, agar hasil peyeknya nanti bisa benar-benar renyah. Terus dikeplok-keplok seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit air lagi dan terus diaduk-aduk. Nah, ini triknya agar hasil peyek nanti renyah ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman perlu diperhatikan kalau membuat peyek jangan langsung dituang airnya semua. Jadi secara bertahap dan dikeplok-keplok atau diuleni dengan centong seperti ini ya, hingga benar-benar adonannya lembut. Ibarat orang membuat bolu itu mengembang ya. Nah, jadi peyeknya itu bisa renyah ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini saja kekentalannya ya. Ini kalau saya sukanya yang kental seperti ini ya, nanti hasilnya akan tebal. Nah, kita tes rasanya. Nah, ini sudah pas kalau menurut saya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka lebih asin lagi bisa ditambahkan. Nah, kalau teman-teman lebih suka yang hasilnya nanti tipis, bisa ditambahkan air ya teman-teman. Makanya untuk ukuran air tidak bisa jadi patokan ya teman-teman. Lalu tambahkan kacang tanah yang sudah diiris-iris sebanyak 100 gram. Nah, ini kacang tanahnya juga sudah dicuci bersih ya teman-teman. Siap kita goreng ya teman-teman. Nah, siapkan minyak secukupnya, kemudian kita nyalakan dengan api besar terlebih dahulu. Sambil menunggu minyaknya panas, kita geser-geser dengan sutil di pinggiran wajan ya. Kalau sudah panas seperti ini, kita kurangin apinya ya. Jadi api sedang cenderung kecil. Sebelum digoreng, adonan wajib diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk cara penggorengannya silahkan teman-teman lihat di video ya. Lalu kita balik ya peyeknya kalau sudah setengah matang seperti ini, agar kacangnya benar-benar matang secara merata ya. Dan jangan lupa selalu gunakan api yang sedang cenderung ke kecil ya teman-teman, jangan besar, nanti rawan gosong. Kemudian kita akan balik lagi, balik seperti ini.
Nah, tunggu 1 menit. Kalau sudah terlihat minyaknya tenang, itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, ini sudah tenang ya minyaknya, kita angkat. Ini sudah matang. Kemudian kita akan tiriskan. Nah, ini untuk penggorengan yang kedua ya teman-teman. Selalu diaduk-aduk sebelum digoreng ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, ini nanti 2 kali saja cukup ya untuk penggorengannya, dan untuk sisanya mungkin saya belum lanjutkan dulu. Yang penting hasilnya nanti yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman ya, karena posisi saya bikin video ini ya di malam hari, jadi saya sudah ngantuk ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, 2 penggorengan. Nah, ini hasilnya 2 penggorengan seperti ini. Nah, sisanya akan saya lanjutkan besok. Saya taruh di kulkas dulu ya teman-teman. Ini kelihatan cantik, warnanya kuning, tidak ada yang gosong sama sekali ya teman-teman. Mari kita akan tes ya teman-teman, renyah apa tidak ya, dengan tambahan tepung tapioka. Ini cuma saya tekan asal saja, langsung retak ya teman-teman. Nah, ini kelihatan renyah sekali. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Untuk resep yang kedua, siapkan wadah atau mangkok juga. Kita siapkan tepung beras sebanyak 10 sendok makan juga, atau setara dengan 100 gram. Dan kemudian kita tambahkan tepung ketan sebanyak 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan juga. Nah, ini yang saya maksud, resep yang kedua ini saya tambahkan tepung ketan ya teman-teman. Kalau udah kita sisihkan, siapkan cobek seperti ini, tambahkan ketumbar biji 1 sendok teh, 2 biji kemiri, 2 sihung bawang putih, dan sedikit kunyit. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan tambahkan sedikit air untuk mempermudah menghaluskan ketumbarnya ya teman-teman. Kalau sudah, tambahkan kencur. Kencur yang saya gunakan juga kencur yang ada daunnya ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada kencur yang berdaun, bisa kencur yang tidak ada daunnya ya, itu opsional ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan. Siapkan talenan untuk menghaluskan daun jeruk. Ini daun jeruk saya gunakan sebanyak 3 lembar ya teman-teman. Kalau udah, kita tuang ke tepung yang sudah disiapkan di dalam mangkok tadi. Tambahkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, dan tambahkan sisa bumbu yang ada di cobek dengan cara ditambahkan air sedikit ya teman-teman. Nah, ini tambahkan telur setengah butir yang sudah dikocok. Kemudian tambahkan santan instan sebanyak setengah bungkus. Kalau teman-teman suka yang lebih gurih lagi, bisa menggunakan 1 bungkus ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata.
Kalau udah, tuang airnya secara bertahap ya teman-teman. Aduk-aduk terus seperti ini hingga benar-benar adonannya menggumpal, dan jangan dulu ditambahkan air semua, harus secara bertahap ya teman-teman. Terus diaduk-aduk hingga adonan semakin berat dan ditumpuk-tumpuk seperti ini, atau dikeplok-keplok seperti ini ya. Tambahkan lagi sedikit air. Nah, ini tekniknya seperti ini ya teman-teman, agar hasil peyek nanti bisa renyah. Jadi seperti ini, jangan dituang airnya semua, jadi secara bertahap seperti ini. Sebelum airnya dituang semua, harus benar-benar adonannya itu kental ya. Ibarat orang buat bolu, harus benar-benar kental, putih dan berjejak ya teman-teman. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ini harus benar-benar dikeplok-keplok sampai benar-benar tepungnya ini mengembang ya. Kalau ibarat pembuatan bolu, baru kita akan tambahkan lagi air terus menerus sampai kekentalannya stabil atau sesuai selera teman-teman di rumah ya. Nah, ini kalau saya sukanya seperti ini aja, kental seperti ini ya teman-teman. Nah, bila teman-teman tidak suka hasil peyeknya nanti tebal, bisa ditambahkan air agar hasil peyeknya nanti tipis. Jadi sesuai selera ya. Jadi patokan air tidak saya ukur, sesuai selera teman-teman di rumah ya. Nah, ini kira-kira menurut saya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan air bila masih kurang atau nanti hasilnya ingin lebih tipis, jadi tambahkan air lagi. Bila hasilnya ingin tebal, jadi kekentalannya seperti ini ya teman-teman, sesuai selera saja. Kita tes rasa. Nah, rasanya sudah pas kalau menurut saya ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman masih kurang garamnya, bisa ditambah ya. Kemudian tambahkan kacang tanah yang sudah diiris-iris dan sudah dicuci bersih. Kita siap goreng. Nyalakan api dengan api besar sampai benar-benar panas. Kalau sudah panas, siap kita goreng, dan adonan wajib diaduk-aduk. Kemudian api kompornya kita turunkan sampai benar-benar posisi sedang cenderung ke kecil ya. Kalau sudah penggorengan seperti ini, jangan sampai apinya besar ya teman-teman. Kita harus menggunakan api yang sedang. Nah, ini cara penggorengannya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat langsung di video ya. Nah, ini tidak perlu dibalik ya teman-teman. Yang penting ditekan-tekan terus, jadi tidak perlu dibalik. Kemudian agak dikecilkan apinya sedikit ya teman-teman, takut rawan gosong. Kalau sudah kelihatan minyaknya tenang, itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini sudah ada tanda-tanda tenang ya teman-teman. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita langsung ke penggorengan yang kedua. Caranya sama seperti penggorengan yang tadi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman perlu ketahui, nanti akan saya video 2 kali penggorengan saja. Nah, untuk sisanya mungkin tidak saya goreng semua ya teman-teman. Nanti akan saya simpan di kulkas dulu, mungkin akan saya goreng hari esok.
Karena ini posisi saya membuat peyek ini pada malam hari, jadi saya sudah ngantuk ya teman-teman. Yang penting hasilnya sudah ada ya teman-teman. Nah, ini peyek yang ditambahkan dengan tepung ketan ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah matang yang 2 kali penggorengan. Ini cantik warnanya, tidak ada yang gosong. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini cocok sekali untuk ide jualan atau ide cemilan di rumah. Nah, ini nenek-nenek juga bisa makan peyek ini ya teman-teman, karena saking renyahnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, mari teman-teman kita lihat hasilnya renyah apa tidak. Ini peyek yang ada campurannya tepung ketan ya. Nah, ini renyahnya melebihi dari peyek yang campuran tapioka ya teman-teman. Nah, ini renyahnya memang kebangetan ya teman-teman, seperti kita makan kerupuk. Nah, selamat mencoba ya teman-teman.